saya pinter misalnya. Padahal pinter itu diberi oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa pintar ini anugerah, mungkin nggak saya sombong? Mungkin nggak kita sombong? Nggak mungkin. Maka sebagaimana Nabi adalah orang yang paling tawadhu di masa hidupnya, Al-Mahdi itu juga orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ketemu Pak sekarang ya. Kalau ketemu ya susah kali antum ketemunya. Jadi ketika Nabi mengatakan isimnya, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalau diterjemahkan versi tadi apa? Tanda-tandanya, ya, ketinggian ilmunya, kehebatan rohaninya seperti aku, dan ayahnya seperti ayahku. Jadi nggak mesti itu nama fisik. Dan ini juga sudah disinggung oleh salah satu ulama di Palestina, bahwa nama Al-Mahdi nggak mesti Muhammad gitu. Kenapa? Karena semua kita itu sudah bernama Muhammad, Pak, secara fisik. Ini bukan cocok logi, tapi coba tanya ulama-ulama yang ahli rohani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita di dalam perut ibu kita, itu dilihat, Pak, kepala, badan, semua itu tulisannya kayak mim, ha, mim, dal. Maka waktu saya ketemu salah satu guru kita, ya, dalam ahli zikir, beliau ahli hadis juga, ahli fikih, salah satu mufti di Abu Dhabi, orang Yaman, Maulana Syekh Dr. Muhammad Abdurrab An-Nazari Asy-Syadzili Al-Alawi. Ya, beliau mursyid saya dalam thariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? Jadi kami datang ke sana, ke tempat beliau, itu yang nyambung cuma berapa orang, Pak. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang ilmu ini dengan beliau, yang lain pada kabur. Saya lihat belum nggak ada orang lagi. Kita aja berdua, udah asik. Tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Salah satu kata beliau, alam ini Allah ciptakan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Imam Al-Hakim. Ya. Laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad Adam, aku tidak ciptakan engkau. Maka fisiknya Nabi Adam dan alam semesta itu selalu ada pencirian nama Nabi Muhammad di situ. Selalu ada, Pak. Maka nanti ketika orang masuk neraka, itu tubuhnya pasti dirubah beberapa bentuk. Mungkin wajahnya dirubah jadi binatang gitu. Supaya tidak menjadi mim, ha, mim, dal. Jadi beliau mengatakan kepada saya, kalau engkau memandang semua makhluk, maka di situ sebenarnya ada nur pencirian Nabi Muhammad di sana. Karena mereka tercipta, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Kasih sayang, rahmat bagi alam semesta. Pohon, batu, bangunan, semuanya tubuh kita itu adalah alam semesta. Maka tubuh ini sudah dapat pancaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haknya tubuh itu sujud. Coba kita lagi sujud, mirip orang lagi di dalam janin nggak? Di dalam perut nggak? Sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Orang kalau sakit-sakit badannya suruh sujud aja, Pak. Nanti badannya enakan lagi tuh. Ya, pegel-pegel nih punggung, suruh sujud. Kenapa? Itu kembali ke fitrahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak yang suka sakit punggung tuh tinggal buat akselerasi aja sujudnya tuh ya, mau dipanjangin dikit, mau dilebarin dikit. Ya. Seandainya dunia ini sisa cuma beberapa hari, pasti Allah kirim Al-Mahdi. Nah, apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun qala za'idah fi hadisihi la tawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fihim rajulan min ummati aw min ahli baiti." Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat kecuali satu hari doang nih, pasti Allah kirim, Allah bangkitkan seorang yang bernama Al-Mahdi. Pasti. Lalu Allah panjangkan hari itu. Jika Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan 1 tahun. Di hadis Imam Ahmad itu kan dikatakan hari pertama sama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti
1 minggu. Hari keempat seperti 1 hari. Lalu hari berikutnya sama seperti hari-hari yang lain. Namun kalau kita masuk pada hari itu sama kayak 40 tahun rasanya. Kok bisa? Bapak saudara masih ingat waktu kecil dulu, waktu belum ada alat-alat, belum ada perangkat-perangkat seperti sekarang, belum ada mobil seperti sekarang, itu kayak hidup tuh lama, benar nggak? Hidup terasa lama. Maka nanti apabila alam semesta ini sudah dieksploitasi sehancur-hancurnya, kita nggak tahu apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu, Pak. Ini kan Saudi sudah mulai kehabisan tambang minyaknya, benar nggak? Sudah mulai kehabisan. Indonesia juga sudah mulai habis. Ya, maka teman-teman kita yang kerja di perusahaan bahan bakar minyak itu sudah banyak yang berhenti, Pak, atau cari kerjaan lain, atau diberhentikan. Itu udah banyak, ya. Teman-teman saya sudah banyak yang begitu. Ini sudah pertanda bahwa eksploitasi bumi hampir berakhir. Kalau bahan bakar itu nanti habis, kira-kira nanti lampu bisa hidup nggak? Mobil bisa jalan nggak? Kecuali nanti pakai tenaga surya, ya. Maka sekarang orang udah prediksi itu. Kenapa sekarang buat tenaga surya? Karena orang udah prediksi itu. Tapi tetap aja olinya nanti dari tambang bumi. Nggak bisa jalan, Pak, nanti mobil kita. Ini bukan nakut-nakutin ini, Pak. Emang menakutkan. Memang ini menakutkan sekali. Ketika Dajjal itu keluar, apa kata Nabi? Naruhu jannatun. Nerakanya itu surga. Surganya itu neraka. Maka si Dajjal ini sebelum dia keluar, itu sudah menyebar fitnah dulu. Kekacauan-kekacauan di mana-mana. Ketika dia keluar, itulah puncak kekacauan di dunia. Maka Nabi mengatakan, aku khawatir jika di saat Dajjal keluar, aku tidak bersama kalian. Why? Ya, kenapa? Limaza. Karena setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia sudah ketemu Mahdi. Padahal itu Dajjal. Hati-hati, Pak. Semoga berkat kajian ini, Allah kasih nur dalam hati kita untuk mengenal itu dengan baik nanti. Kalau enggak, minta meninggal aja, Pak, sebelum itu. Ya, ini serius ini. Ya. Kalau enggak, minta supaya Allah jemput nyawa kita sebelum itu. Tapi kalau Bapak mau berjuang bersamanya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Saya tadi enggak akan paham mengenai fitnatud Dajjal. Kita kan berdoa terus nih, Allahumma a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ampuni aku, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, wa fitnati masihid Dajjal, dan fitnah kekacauan. Jadi fitnah risetnya kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Jadi dalam Al-Quran dan hadis yang digelari Al-Masih cuma 2. Al-Masih Isa alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Apa arti Masih? Masih itu yang menyentuh dan sentuhannya sakti. Maka Al-Masih itu masaha, urap atau nyentuh. Ya. Apa yang disentuh sama dia sakti. Dia mau apa kejadian. Maka yang membunuh Al-Dajjal itu nanti cuma Al-Masih yang asli. Bersama-sama dengan Imam Al-Mahdi. Begitu dalam hadis dikatakan. Nah, tapi sebelum itu apa yang terjadi? Allah itu sudah setting alam semesta bahwa dunia ini dikuasai oleh kezaliman. Kezaliman siapa? Kezaliman yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Ini. Jadi Dajjal itu sudah bawa fitnah. Fitnahnya itu mirip kayak iklan, mohon maaf. Iklan-iklan sekarang itu kadang barangnya belum ada, Pak, tapi iklannya sudah ada. Benar nggak? Coba tanya sama teman-teman kita itu. Ini cara model fitnatud Dajjal itu. Barang belum ada nih, iklan duluan. Disetting lah nanti supaya ini sudah banyak yang minta. Akhirnya misalnya disebar orang-orang ke warung-warung untuk ada yang nanya tentang barang ini. Padahal barangnya belum ada. Pak, ada barang ini nggak? Padahal belum ada. Karena sudah banyak permintaan, yang jualan-jualan ini kemudian nanya kepada distributor, ada nggak barang A? Itu baru kemudian mereka buat karena sudah diorder. Mirip-mirip begitu modelnya. Beda dengan
transaksi dalam Islam. Barangnya ada dulu baru dijual, kan begitu seharusnya. Baik. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaupun seandainya masih ada 1 hari terjadi kekacauan di bumi, pasti Allah akan bangkitkan seorang imam namanya Al-Mahdi. Lalu di hadis Imam Tirmizi ini dikatakan, rajulan min ummati au min ahli baiti. Dia adalah sosok dari umatku atau lebih tepatnya keturunanku. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi keturunan Nabi itulah potensi terbesar munculnya Imam Al-Mahdi. Kita cek, ternyata ada ulama yang menolak kemunculan Al-Mahdi. Siapa imamnya? Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab Al-Muqaddimah. Ya, dalam ilmu sejarah dan pengantar ilmu-ilmu, dia menolak ada sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa. Tapi pas kita cek, penelitiannya lemah. Siapa lagi? Dulu ada ulama Al-Azhar namanya Shaltut. Itu menolak juga, karena mengikuti Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada tamatan Al-Azhar menolak sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa, berarti dia terpengaruh oleh Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun dalam bab ini tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah ahli hadis dan ahli akidah. Beliau lebih kepada ahli sejarah. Oke. Apa kata Nabi? Dia min ahli baiti, dia keturunanku. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman kita, jamaah, Bapak pernah berpikir nggak, ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman keturunan tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu, Pak ya? Sulawesi. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka nggak suka dengan sosok ini. Karena mereka kontrak terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, terus sampai buyutnya, itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak. Nggak boleh lagi ngajar. Kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa? Yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini. Sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar. Gitu. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi, berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya, ya. Di Muslim lebih banyak, di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, kan lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang, kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat pada nanti dia. Ya. Ketika nanti Dajjal itu keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Ketika Mahdi muncul, dia kira itu Dajjal. Nanti begitu. Nah, maka Nabi mengatakannya dalam beberapa riwayat, ini dari Imam Abu Nuaim, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah. Dari keturunan Fatimah. Itu udah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa Ahlul Bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi. Tinggal dihitung, Pak. Di negara mana sekarang yang terbanyak imam Ahlul Baitnya, keturunan Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak tinggal cek. Lembaga guyubnya orang Ahlul Bait disebut Rabithah Alawiyah, Al-Ashraf ya. Itu mereka baik Hasani ataupun Husaini yang paling